Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Dini. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem imun. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengidentifikasi beragam sel imun dalam tubuh manusia. Yang kedua, mengenali contoh antigen dalam sistem imun. Mengurutkan mekanisme peradangan tubuh atau inflamasi. Mendata beragam jenis imunisasi pada anak dan orang dewasa. Menilai peranan imunisasi untuk kesehatan global, dan yang terakhir adalah mengkategorikan jenis imunisasi aktif dan pasif dan jenis penyakit yang dikendalikannya. Apa itu sistem imun? Sistem imun merupakan semua sel dan molekul. Jadi sistem imun dibangun oleh dua hal, yaitu sel dan molekul yang terlibat dalam imunitas tubuh yang merupakan satu kesatuan fungsional. Imunitas merupakan daya tahan tubuh untuk melawan substansi asing yang masuk ke dalam tubuh. Substansi asing yang masuk ke dalam tubuh inilah yang disebut sebagai antigen. Antigen dapat berupa mikroorganisme dan molekul besar. Lalu, apa itu respon imun? Respon imun adalah tanggapan atau respon terhadap substansi asing atau antigen yang masuk ke dalam tubuh secara kolektif. Setelah kamu mengenal tiga istilah tersebut, kita akan melihat lebih dalam lagi mengenai sistem imun. Apa sih manfaatnya belajar ilmu mengenai imun untuk kesehatan? Yang pertama adalah sistem imun dapat dimanipulasi supaya fungsi sistem imun dapat dikontrol untuk melawan penyakit. Yang kedua, dimanfaatkan untuk diagnosis dan terapi penyakit. Nah, kalau bagian yang dapat dimanipulasi supaya sistem imun dapat dikontrol untuk melawan penyakit, pengontrolannya dapat terlihat pada saat yang pertama, contohnya saat menggunakan vaksin. Yang kedua, penggunaan untuk imunoterapi. Sedangkan untuk diagnosis dan terapi penyakit, contohnya adalah penggunaan antibodi virus dalam darah yang dipakai indikator untuk perkembangan penyakit saat ini. Juga antibodi terhadap toksin itu bisa digunakan oleh penderita yang terpapar toksin yang sama, misalnya bisa ular. Sementara itu, pertahanan tubuh kita dibagi menjadi dua, yaitu spesifik dan non-spesifik. Spesifik itu dia yang adaptif, dan non-spesifik dia yang natural. Non-spesifik itu tidak memiliki memori, sedangkan yang spesifik dia memiliki memori. Yang non-spesifik dibagi menjadi dua. Secara fisik ada pertahanan pertama dan pertahanan kedua. Pertahanan pertama meliputi pertahanan yang ada di luar tubuh kita, yaitu epitel permukaan, mukosa, dan juga zat kimia. Sedangkan yang kedua ada sel fagosit, natural killer atau NK, dan soluble faktor yang dibagi menjadi dua, yaitu komplement dan interferon. Yang keduanya bukan sel. Sedangkan pertahanan ketiga yang merupakan bagian dari imun spesifik itu dibagi menjadi dua, yaitu humoral yang bukan sel dan yang seluler. Nah, ini adalah contoh pertahanan tubuh non spesifik yang pertama. Jelas epitel yang berada di permukaan semua organ kita akan dilindungi oleh epitel. Contohnya saja waktu kita bernafas, ada epitel di trakea kita, ada rambut pada kulit kita. Nah, itu yang menempel pada epitel. Yang kedua adalah mukosa atau lendir, ya. Kamu bisa merasakan kalau kamu sakit pilek. Nah, itu adalah pertahanan tubuh non spesifik. Lalu zat kimia antimikroba, contohnya lisozim pada keringat, ludah, air mata, dan ASI.
Lalu pada ASI sendiri ada laktooksidase yang menghancurkan bakteri, ada HCl pada asam lambung, ada enzim proteolitik, ada empedu, dan ada keasaman cairan vagina. Sekarang kita masuk ke pertahanan tubuh non-spesifik yang kedua. Yang pertama adalah fagosit. Fagosit itu sel yang bisa memfagositosis ya. Sel ini dihasilkan oleh sel darah putih, jenisnya yang pertama adalah neutrofil. Sedangkan jenis yang kedua adalah monosit. Ya, jenis sel yang fagosit ini dia dapat bergerak. Bentuknya kalau yang monosit yang kedua tadi ya, itu fagositnya dalam bentuk makrofag. Kamu bisa lihat di sini kalau kamu masih ingat. Dia bisa bergerak antara sel epitel, namanya adalah diapedesis. Sel ini memakan bakteri, memfagosit atau memakan. Nah ini, dia akan dimakan lalu dihancurkan oleh enzim lisosom ya, yang ada dalam organelnya lisosom. Lalu dia akan bagiannya fragmennya akan dikeluarkan. Kita lanjut ke pertahanan non spesifik yang kedua, yaitu natural killer. Natural killer ini peran utamanya adalah menghancurkan sel-sel kanker pada lokasi yang primer, juga menghasilkan virus, jamur, dan parasit lainnya. Terutama dia mengenali sel yang memiliki MHC kelas pertama, yaitu sel yang memiliki inti sel. Nah, ketika sel itu tidak punya MHC yang pertama, maka natural killer akan mengenalinya sebagai sel musuh sehingga dia akan dilawan. Pertahanan tubuh non-spesifik yang kedua yaitu solubofaktor, terdiri dari interferon dan komplement. Interferon adalah protein yang diproduksi oleh sel yang terinfeksi oleh virus, sehingga kalau sel itu menghasilkan interferon, dia akan mengaktifasi natural killer. Jadi seperti sirene, kalau rumah itu kebobolan maka ada sirene yang dibunyikan, itu seperti interferon sirenenya. Yang kedua adalah komplement. Komplement ini merupakan protein serum ya, protein lagi kan, yang dapat menyelubungi bakteri sehingga menarik untuk difagosit, bersama seperti interferon yang mengarah pada peristiwa opsonisasi dan menyebabkan lisis pada sel bakteri. Jadi kalau komplement nanti ciri-cirinya adalah sel bakteri tersebut mengalami lisis. Nah, selanjutnya apa itu inflamasi atau peradangan? Inflamasi merupakan reaksi tubuh terhadap luka karena invasi mikroorganisme. Nah, gejalanya inflamasi ini menyebabkan elemen sistem imun mengarah ke situs yang terinfeksi. Tahapan pertama adalah sel yang rusak memproduksi faktor kimiawi. Seperti biasa, ada sirene. Sel yang rusak memproduksi faktor kimiawi. Sirene bisa dalam berbentuk histamin, serotonin, lalu derivat asam arachidonat atau kinin. Yang kedua adalah faktor kimiawi tersebut menyebabkan
Yang pertama, vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah melebar. Yang kedua, meningkatnya aliran darah dan volume darah. Yang ketiga, peningkatan permeabilitas kapiler darah terhadap cairan, sehingga pada daerah tersebut lebih banyak volume cairannya. Jadi kamu lihat dia akan membesar, ya, edema, itu bengkak. Jadi vasodilatasi, meningkatnya aliran dan volume darah, dan meningkatnya permeabilitas kapiler terhadap cairan. Yang ketiga, apabila ada luka di situ, maka fibrinogen akan berubah menjadi fibrin. Ini proses pembekuan darah untuk mengisolasi area kerusakan. Kalau kamu lihat bahwa daerah yang luka itu, misalnya kamu jatuh, itu merah. Merahnya kenapa? Merahnya karena vaskularitas pembuluh darah meningkat, permeabilitasnya meningkat. Lalu bengkak, kenapa bengkak? Karena di cairan. Panas, kenapa? Karena aliran darahnya meningkat. Jadi kalau aliran darah meningkat kan ada gerakan mekanik, keluar panas, kalori. Lalu kenapa nyeri? Karena ada saraf. Dan kok bisa kehilangan fungsi? Ternyata itu adalah gabungan dari semua efek yang merah, bengkak, panas, nyeri. Tuh. Selanjutnya, setelah darah itu diselubungi oleh benang-benang, setelah darah itu menghasilkan benang-benang fibrin, maka mulailah bergerak fagosit ke daerah yang cedera. Jadi bergerak secara kimia karena ada rangsangan kimiawi tadi, ya. Yang pertama dia adalah marginasi, yang kedua diapedesis. Marginasi itu mendekat ke dinding endotel, ya, atau ke dinding epitel pembuluh darah. Yang kedua, diapedesis atau migrasi melewati endotel itu menuju area yang rusak. Lalu yang kelima akan memfagosit, ya. Setelah kemutasi bergeraknya fagosit, dia akan memfagosit, dia akan memakannya sehingga membentuk nanah atau pus. Lalu respon inflamasi ada dua kemungkinan. Apabila dapat diatasi, maka terjadi pemulihan. Kalau tidak dapat diatasi, maka akan menyebabkan abses atau kantong darah, dan ini harus dikeluarkan dari tubuh kita. Semoga saja inflamasi kita segera dapat diatasi sehingga kita bisa membentuk jaringan yang baru. Ini adalah gambar dari suatu inflamasi. Ketika kita terluka secara fisik, kemungkinan ada mikroba yang terlibat di dalamnya. Maka proses pertama adalah daerah yang terluka akan mengeluarkan histamin, contohnya zat kimianya. Lalu setelah itu dia akan bermigrasi, dia akan bergerak mendekati ini daerah yang luka. Nah, sebelumnya maka akan ada peristiwa bengkak, yang tadi itu panas, nyeri gitu. Di daerah migrasi aliran darah meningkat. Nah, itu. Lalu peristiwa yang ketiga, dia akan mendekati dan mulai mendekati sini adalah makrofag yang mendekatinya. Lalu marginasi dan diapedesis, lalu memakan. Setelah memakan, dia akan ada dua kemungkinan. Dia akan diperbaiki lagi cairannya dengan menggunakan benang-benang fibrin sehingga akan keluar nanah. Nanah itu dapat diatasi atau tidak. Kalau dia dapat diatasi, maka akan membuat jaringan yang baru, jaringan parut, bekasnya itu, lukanya itu, atau dia akan dibantu untuk dikeluarkan. Nah, tipe inflamasi ada akut dan kronik.
Yang lebih lama berbulan-bulan tuh namanya kronik, sedangkan yang beberapa hari itu tipenya adalah akut. Ternyata hasilnya juga berbeda. Kalau kronik itu selnya yang bergerak selain ada monosit dan makrofag, juga ada fibroblast yang ikut, lalu kerusakan jaringan pada yang kronik. Sedangkan yang akut segera resolusi abses atau malah menuju ke yang kronik. Sekarang kita masuk ke pertahanan tubuh yang spesifik. Yang spesifik memiliki beberapa ciri dasar ya, karena dia sel atau bukan sel tadi. Yang pertama adalah dia pertahanan tubuh spesifik, sifatnya spesifik, artinya antigen tertentu direspon antibodi tertentu. Yang kedua adalah diversity, artinya sistem imun kita mempunyai potensi untuk mengenal beragam antigen. Kira-kira ada 10 pangkat 9 perbedaan dari antibodi begitu. Dan uniknya bahwa beragamnya itu ketika kita cukup punya satu sel memori nanti bisa membelah menjadi sel memori yang sama untuk memerangi antigen yang sama kalau jenisnya dia banyak gitu. Nah, yang ketiga adalah ciri yang paling dasar, yaitu memori. Jadi dia punya sel untuk mengingat apabila bertemu dengan antigen yang sama untuk yang kedua kalinya. Yang keempat cirinya adalah setelah dia bekerja dan berhasil, maka dia akan menurun jumlahnya dan menghilang jadi beberapa waktu, jadi memori saja. Yang kelima, dia dapat membedakan discrimination of self from non-self. Dia dapat membedakan antara mana yang antigen, mana yang komponen sel di tubuh itu sendiri. Apabila suatu sistem imun tidak mampu untuk mengenali dirinya sendiri, bagian dari tubuhnya sendiri, inilah yang disebut autoimun, yaitu kegagalan toleransi imun pada komponennya sendiri. Contohnya penyakit autoimun yang paling terkenal adalah penyakit lupus. Nah, ada dua golongan organ yang memproduksi sistem imun, yaitu yang primer, yang sentral, dan yang perifer atau sekunder. Itu ada di tepi biasanya. Yang primer ada di dua tempat, yaitu bone marrow dan thymus. Bone marrow itu sumsum tulang, dan thymus kelenjar yang ada di dadamu sini. Untuk bone marrow untuk mematurkan atau untuk mematangkan sel B, sedangkan yang thymus untuk sel T. Bone marrow B, thymus T. Sedangkan yang sekunder dari mana? Dari darah, dari sistem sirkulasi. Contohnya di limfonodus yang mengkoleksi antigen dari cairan intraseluler jaringan. Contohnya lagi limpa. Contohnya lagi mukosa associated lymphoid tissue atau MALT pada pernafasan kita, pencernaan kita, lalu pada konet kita. Nah, itu contohnya dari yang perifer. Pertahanan tubuh spesifik dibagi menjadi dua, yaitu humoral dan seluler. Imunitas humoral itu terdiri dari protein yang dinamakan imunoglobulin, dihasilkan oleh bone marrow atau sumsum tulang. Ada 5 jenis, yaitu imunoglobulin A, D, E, M, G ya. Sedangkan yang imunitas seluler ada 2, yaitu sel T memory dan T effector contohnya.
dan dia menghasilkan limfokin, dihasilkan oleh timus ya. Keduanya dapat digunakan sebagai imunisasi pasif. Jadi hasilnya imunoglobulin dan sel T tadi itu dapat ditransfer ke orang lain ketika orang itu mengalami terpapar penyakit gitu ya. Jadi inilah yang disebut sebagai imunisasi pasif. Kita akan bahas nanti lebih detail. Imunisasi humoral atau yang disebut sebagai non-sel itu, kalau kamu masih ingat, dalam peredaran darah ada protein gamma globulin. Inilah yang disebut sebagai imunoglobulin. Sekarang perhatikan gambar yang ada di depan. Bisakah kamu mengenali mana yang antigen dan mana yang antibodi? Ya, antibodi adalah struktur protein yang seperti huruf Y ini. Sedangkan antigen itu memiliki struktur yang beragam. Kalau kamu perhatikan bagiannya, ini berbeda-beda. Apa namanya? Nanti kita bahas. Kalau kamu lihat tadi, ini ada yang disebut sebagai epitop. Epitop itu adalah protein yang dihasilkan oleh bakteri dan dikenali oleh antibodi. Jadi ini antibodinya akan mengenali epitop yang dihasilkan oleh bakteri. Kalau dia menyelubungi gini, maka bakterinya bisa menjadi tidak aktif. Kita lihat selanjutnya. Nah, antigen merupakan zat asing yang merangsang respon imun. Sudah kita bahas di depan tadi ya. Contohnya protein, karbohidrat, bakteri, kanker, virus, racun, macam-macam. Dan antigen memiliki bagian yang dinamakan epitop atau determinan antigen, yang bagian dari antigen yang membangkitkan dari respon imun. Ada juga molekul yang disebut sebagai hapten. Kalau hapten sendiri tidak bisa menginduksi respon imun, tapi kalau bergabung dengan molekul yang lebih besar akan bersifat imunogenik. Misalnya penisilin. Kalau penisilin sendiri itu tidak akan merespon sistem imun. Kalau penisilin bergabung dengan protein serum, maka penisilin ini bertindak sebagai hapten. Contoh hapten yaitu obat antibiotik, zat tambahan makanan, dan kosmetik yang bisa memicu respon imun kita. Nah, ini tadi bentuknya huruf Y tadi, si antibodi kita. Dia punya rantai ini terdiri dari dua rantai, yaitu rantai yang berat dan rantai yang ringan. Rantai yang berat yang ada di sisi bagian luar yang diwarna orange, ini rantai ringan. Sedangkan rantai berat ini ada yang bagian sisi bagian dalam. Jadi dua rantai ringan dan dua rantai berat, dan dipasangkan oleh ikatan disulfida. Nih, dua pasangan ini yang dibagi atas wilayah variabel yang dapat berubah-ubah tergantung dari antigennya, dan wilayah konstan atau singkat C konstan yang identik pada semua imunoglobulin. Jadi ini adalah wilayah variabel adalah wilayah yang berubah-ubah, dan wilayah konstan adalah wilayah yang sama untuk semua imunoglobulin. Kamu dapat menentukan tadi ada berapa banyak perbedaan yang diubah oleh wilayah variabel? Ya, sebanyak antigen yang bisa ada di lingkungan kita. Jadi bisa banyak sekali, dimungkinkan 10⁻⁹ ya determinannya tadi. Sekarang kita masuk ke 5 jenis imunoglobulin. Yang pertama imunoglobulin A. Kamu harus ingat, A tempatnya di mata, asi, pernafasan, sekresi usus untuk melawan mikroorganisme. Lalu D ada pada serum darah untuk memicu respon imun. E ini yang sangat famous, responnya adalah alergi, kata kuncinya
histamin. Saya ulangi, A ada mata, ASI, dan juga pernafasan, pencernaan. D sedikit pada serum darah. E alergi, kuncinya adalah histamin. G adalah yang ada pada plasenta ibu dan memberi imunitas pada bayi yang baru lahir. Yang M adalah antibodi yang pertama tiba di lokasi infeksi. Nah, sekarang kita lihat interaksinya antigen dan antibodi. Yang pertama adalah fiksasi komplement. Fiksasi komplement itu apa? Masih ingat kan? Kamu tadi ada dua molekul pada pertahanan tubuh yang kedua. Ya, ini adalah komplement, mengaktifasi komplement. Nah, jadi ketika ada infeksi, maka sirenenya bunyi, komplementnya keluar. Komplement ini akan menghasilkan opsonisasi, sitolisis, dan inflamasi. Apa itu opsonisasi? Opsonisasi itu adalah partikel antigennya diselubungi antibodi atau komplement, sehingga dia akan dikenali oleh fagosit dan dimakan oleh makrofag itu. Yang kedua cirinya adalah selnya lisis. Dilubangi sel itu karena lisozimnya masuk ke dalam sel. Dan yang ketiga adalah inflamasi. Reaksi yang kedua adalah netralisasi. Netralisasi itu ketika antibodi menyelubungi antigen, menutup epitop. Jadi dia menyelubungi sehingga menjadi tidak aktif. Yang kedua adalah aglutinasi, yaitu penggumpalan. Biasanya bakteri, ukurannya besar. Sedangkan bedanya dengan presipitasi, apabila dia molekul antigennya itu kecil. Nah, ini presipitasi. Ketiganya mulai dari netralisasi, aglutinasi, dan presipitasi mengarah pada fagositosis atau difagosit oleh makrofag. Nah, ada 4. Yang pertama adalah aktivasi komplement, yang kedua adalah netralisasi, 3 aglutinasi, dan terakhir presipitasi. Kalau opsonisasi tadi salah satu respon dari komplement, yang kedua responnya adalah lisis, yang ketiga responnya adalah inflamasi. Masih ingat? Nah, ini salah satunya adalah lisis yang digambarkan. Lalu yang ketiga, proses ini akan menimbulkan fagositosis oleh makrofag. Nah, sekarang respon imunitas humoral yang diperantarai antibodi, mekanismenya ini seperti apa? Pertama, ada antigen menginvasi tubuh. Yang kedua, antigennya dibawa ke limfosit B di dalam nodus limfa. Lalu ada T helper yang mengaktifkan limfosit B. Nah, ini selnya sudah sel T, ya, udah yang seluler. Lalu limfosit B dia akan berproliferasi atau membelah menjadi turunan sel B dan berdiferensiasi menjadi sel plasma, mensekresikan antibodi. Lalu dia akan membentuk kompleks antigen antibodi, inaktivasi antigen. Nah, apabila sebagian tiruan sel B yang tidak terdiferensiasi menjadi sel limfoid memori, ciri-cirinya ya punya memori. Lalu sel memori ini hanya sedikit mensekresikan antibodi, dan saat sudah selesai maka dia akan berkurang. Kita masuk ke imunitas seluler yang diproduksi oleh sel T, ya. Sudah dijelaskan sebelumnya, tidak memproduksi antibodi. Yang diproduksi adalah limfokin, dan dia berinteraksi dengan antigen melalui reseptor sel T. Jenis sel T
ada 3 yang sangat terkenal, yaitu sel T sitotoksik atau CTL pembunuh yang mengenali MHC. MHC masih ingat tadi contohnya pada natural killer tadi ya. Lalu ada sel T helper atau penolong, dia itu akan berinteraksi dengan sel B. Lalu sel T suppressor yang diaktifasi oleh sel T helper dan menekan jumlah sel B, dan sel T suppressor namanya menekan. Mekanisme respon imunitas seluler yang diperantarai sel T berlangsung 2, yaitu ekstraseluler dan intraseluler. Kita akan bahas ekstraseluler. Ekstraseluler itu cirinya adalah antigen dicerna oleh makrofag. Prosesnya gimana? Yang pertama, antigen akan ditelan oleh makrofag. Lalu makrofag mengandung fragmen protein dari antigen, dan makrofagnya membentuk MHC kelas 2 yang bergerak ke permukaan. MHC yang ada pada sel yang sebagian besar tidak berinti ya. Lalu dia akan diperlihatkan ke sel T helper. Lalu sel T helper mengaktifasi makrofag untuk menghancurkan mikroorganisme yang ditelan. Jadi prosesnya cukup panjang. Yang kita lihat adalah makrofag memakan antigen. Tapi sebenarnya dia punya 5 urutan. Sedangkan yang intraseluler yaitu antigen menginfeksi sel. Bagaimana ceritanya? Ini melibatkan MHC kelas 1 ya, karena untuk mengenali sel yang memiliki inti sel tadi. Bagaimana prosesnya? Yang pertama adalah antigen menginfeksi sel tubuh. Sel yang mengandung protein virus tadi bereplikasi di dalam sel itu. Lalu sel tubuh membentuk MHC kelas 1 yang bergerak ke permukaan yang terinfeksi. MHC kelas 1 menangkap peptida virus dan membawanya ke permukaan sel dan memperlihatkan ke sel sitotoksik CTL tadi. Kalau CTL teraktivasi oleh MHC kelas 1, nah, maka akan datang sel penolong T helper. Nah, selain T helper, dia akan bilang ke CTL, sudah saatnya kita membunuh. Gitu ya. Sel T atau CTL tadi yang tidak berdiferensiasi sudah selesai kerjanya akan menjadi T memory. Jadi kalau ada virus lagi, maka T memory ini akan memproduksi CTL yang lain. Contoh lain pada sistem imun, saya akan melihat di sini. Ini adalah Stevens-Johnson ya, SJS ini, Stevens-Johnson syndrome. Kenapa? Biasanya keracunan obat. Kok bisa keracunan obat? Jadi karena dia responnya hipersensitif, keracunan ya, reaksinya alergi. Alergi masih ingat imunoglobulin apa? Ya, imunoglobulin E. Kalau kamu lihat di sini adalah autoimun, dia tidak bisa membedakan self dengan non self tadi. Contoh sakitnya adalah hipertiroidisme Graves, lalu anemia, Addison, lupus, rematik artritis, diabetes tipe 1, rematik jantung, dan juga multiple sclerosis. Ini contoh yang sangat terkenal yaitu lupus. Ya, ini respon dari autoimun itu seperti ini. Yang ketiga adalah imunodefisiensi. Yang paling terkenal ada 2, yaitu defisiensi imun kongenital pada bayi dan AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. Oke, sekarang kita masuk ke jenis imunitas yang mengarah pada imunisasi. Jenis imunitas ada imunitas aktif dan imunitas pasif. Kalau aktif terpajan, kontak langsung dengan antigen atau vaksin. Sedangkan imunitas pasif itu langsung antibodinya dari orang satu dipindahkan ke orang lain, jadi sudah terbentuk antibodinya kali pindah. Imunitas aktif ada 2, demikian juga imunitas pasif, yaitu alami dan buatan. Yang alami
itu terpapar penyakit, lalu tubuh membentuk antibodi yang aktif buatan, dia itu dari vaksin, patogen dilemahkan, atau toksin yang diubah. Sedangkan imunitas yang pasif, contohnya ketika ibu memberikan ASI, masih ingat imunoglobulin apa? Ya A. Lalu imunoglobulin G yang dari plasenta ke ibu. Lalu pasif buatan jelas-jelas itu adalah antibodi dalam serum yang dihasilkan orang yang kebal terhadap antigen tertentu. Imunisasi sangat penting sekali untuk dilakukan ya, walaupun sekarang banyak perdebatan. Sebaiknya tidak imunisasi karena itu seperti memasukkan penyakit dalam tubuh kita. Tetapi sebenarnya bahwa imunisasi itu sangat menghemat anggaran kesehatan, tidak dapat dipungkiri efeknya. Mencegah kecacatan dan kematian, dan juga meningkatkan kualitas hidup. Jadi tubuh kita akan lebih tahan kalau kita itu diimunisasi, tahan terhadap penyakit ya. Biaya yang dihabiskan untuk imunisasi keuntungannya lebih besar daripada biaya untuk mengobati penyakit tersebut. Nah, ini adalah jadwal imunisasi anak umur 0 sampai 18 tahun, maksudnya dia adalah bayi lahir itu 0. Jadi ketika pertama kali dia harus diimunisasi, namanya vaksinnya adalah hepatitis B dan polio, juga BCG. Setelah itu kalau sudah nambah lagi bulannya, ada ditambah lagi HIV, HIV, PCV, dan rotavirus, dan itu ada pada bulan yang kedua. Selanjutnya bulan yang keempat masih sama, bulan ke-6 ditambahi lagi vaksin influenza, bulan ke-9 ada campak, lalu MMR itu ada pada bulan yang ke-15. Ini berarti pengulangannya nanti. Lalu hepatitis A itu ada bulan yang ke-24, varicella ada pada bulan yang ke-12, dan HPV nanti ketika anak usianya 10 tahun. Apa sih vaksin-vaksin ini sebenarnya? Nah, nanti kita pelajari. Bisa kamu baca sendiri mengenai vaksin ini untuk membaca tabelnya. Ini hanya rentangnya saja. Bukan hanya anak-anak, tapi orang dewasa juga perlu vaksin. Apa saja? Contohnya vaksinnya adalah influenza, terus tetanus, TDAP, sama varicella, HPV pada perempuan, atau HPV pada laki-laki, zoster, measles, campak, mumps itu MMR ya singkatannya, meningitis, hepatitis A, hepatitis B, tifoid, yellow fever. Nah, itu contohnya untuk imunisasi dewasa. Nah, kita masuk ke nama vaksinnya. BCG, Bacillus Calmette-Guerin. Untuk apa? Untuk melindungi tubuh dari infeksi tuberkulosis berat. Misalnya TB untuk selaput otak yang dikenal dengan nama meningitis, TB tulang, dan TB Miller pada paru-paru. Nah, BCG untuk mengobati TBC. Itu kamu melihat gejalanya, kalau kamu kehilangan berat badan, batuk berdarah, demam, batuk tidak sembuh-sembuh, lemas, lesu, berkeringat matahari, mungkin ada kemungkinan kamu terinfeksi tuberkulosis. Nah, itu harus diobati, obatnya ada ya. Selanjutnya adalah campak. Ini contohnya bayi yang terkena campak.
campak ini pada anak-anak, maka bisa juga diberikan vaksinnya MMR yang mengandung vaksin campak. Penyakit kuning, matanya kuning ya, karena flavivirus oleh nyamuk. Lalu ada hepatitis A yang paling ringan tapi mudah menular. Hepatitis B itu lebih berbahaya dari hepatitis A dan dapat menular melalui darah. Lalu ada HIV, singkatan dari Haemophilus influenzae, jenis bakteri yang menyebabkan radang selaput otak atau meningitis, paru-paru tetap ya juga, lalu saluran pencernaan. Nah, ini vaksinnya HIV, ini meningitis, otitis media, sinusitis, epiglottis. Nah, ini banyak sekali vaksin HIV untuk mencegah penyakitnya. Selanjutnya adalah HPV, human papilloma virus, untuk mencegah pada perempuan itu biasanya kanker serviks. Ini nih, kanker serviks contohnya. Selanjutnya adalah vaksin influenza, vaksin influenza nggak enak ya kalau lagi flu ya. Sekarang mulai ada vaksinnya sehingga kita lebih tahan terhadap flu. Flu itu merupakan penyakit yang ada sepanjang masa, jadi dia virusnya cepat sekali berubah, ada banyak sekali jenisnya. MMR yaitu measles, mumps dan rubella, atau measles dan rubella. Measles itu adalah campak, mumps itu gondong, dan rubella itu adalah campak Jerman. MMR untuk mencegah penyakit campak yang terkenal, gondongan juga. Selanjutnya adalah polio. Kamu lihat polio ini kakinya akan mengganggu pertumbuhan tulang sehingga tidak sempurna, kakinya berbentuk O atau X. Vaksin yang terkenal OPV, vaksin polio oral. Lalu PCV ya, atau pneumokokal vaksin atau vaksin pneumokokus untuk meningitis paru, kaitannya di situ. Lalu rotavirus untuk mencegah diare pada bayi biasanya ya. Kalau kena rotavirus di ruangan tertutup itu bisa bahaya sekali, misalnya di kapal atau di pesawat yang sering terjangkit ya. Makanya kita harus sering mencuci tangan sebelum makan. Itu ada vaksinnya, vaksin rotavirus. Selanjutnya adalah DTP atau TDAP, sama kepanjangan dari tetanus, difteri, peterusis, atau DTP, difteri, tetanus, peterusis. Apa itu tetanus? Udah pernah dipelajari. Tetanus ini yang membuat ototnya kejang. Lalu difteri ini saluran pernafasan, ganggu saluran pernafasan. Dan peterusis itu batuk rejan atau batuk 100 hari, batuknya panjang lama tuh ya, jadi menderita sekali. Itu sudah ada vaksinnya, DTP atau TDAP. Lalu tifoid itu adalah demam karena Salmonella TBI atau tipus. Seringkali tertular lewat ketika makan kita sembarangan. Nah, itu makanya penting sekali untuk mencuci tangan sebelum makan. Varicella itu adalah chickenpox atau cacar air. Bisa sembuh sendiri, tetapi tidak memungkinkan untuk kita bisa divaksin
dan tidak memungkinkan kita bisa terkena cacar air yang kedua berulang. Jenis virusnya berbeda tentunya. Nah, pemberian vaksinnya bisa varicella zoster ya. Vaksinnya hidup sehingga waktu diberikan kita nggak boleh panas untuk varicella ini. Oke. Dengan demikian varicella mengakhiri pertemuan kita mengenai sistem imun. Semoga beruntung saat tes. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Like when you said you felt so happy.